Pada pemilu serentak 2024, para calon pemimpin legislatif Bali minim memiliki program yang peka terhadap permasalahan Bali ke depan. Bahkan, isu-isu lokal yang terjadi saat ini nyaris tak terangkat ke permukaan yang ditenggelamkan oleh lebih banyak isu-isu nasional. Padahal, seharusnya permasalahan Bali ke depan menjadi perhatian prioritas oleh para calon legislatif Bali ke depan. Pengamat politik, Profesor Anak Agung Gede Oka Wisnumurti mengatakan isu politik nasional pada sistem pemilu serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024 lebih mendominasi dibandingkan isu-isu politik di tingkat lokal. Hal ini menyebabkan isu politik lokal menjadi tenggelam. Bahkan hal ini dapat dirasakan dari berbagai kampanye yang dilakukan oleh partai politik tidak dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat. Sehingga, permasalahan-permasalahan yang terjadi di tingkat lokal, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota tidak terangkat dengan baik. Selain disebabkan karena didominasi isu politik nasional, juga disebabkan karena para caleg kehilangan momentumnya untuk bisa mengangkat isu-isu lokal. Padahal, sejatinya banyak persoalan-persoalan di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota yang perlu diangkat ke permukaan untuk diperjuangkan oleh pemimpin dan para caleg Bali ke depan. Apalagi, pemilu serentak 2024 ini tidak saja dimaknai sebagai kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden secara nasional, tetapi juga memilih calon legislatif. Khususnya para calon legislatif di tingkat kabupaten atau kota dan provinsi. Ya, kalau pandangan saya bahwa politik identitas itu tidak hanya terjadi di level nasional, tetapi juga terjadi di level lokal. Apa yang kita sebut dengan politik identitas, yakni memanfaatkan komunitas-komunitas lokal yang ada, khususnya di Bali, seperti Soroh misalnya, kemudian kelompok-kelompok sosial tertentu untuk digunakan sebagai alat dalam mencari dan membangun solidaritas dukungan. Tetapi memang ini ada dampaknya dan ini adalah cara termudah dalam melakukan konsolidasi politik di level masyarakat yang belum melek politik dan atau pemahaman dan pengetahuan politiknya masih standar. Tetapi dalam perkembangannya saya melihat politik identitas sudah mulai ditinggalkan. Orang lebih banyak kemudian melihat kualitas dan apa performa yang ditunjukkan oleh para calon ini. Dan kita tahu kalau kita bicara Soroh di Bali, tidak semua Soroh tersegmentasi ke dalam satu wadah partai politik. Mereka juga akan tersegmentasi ke dalam pilihan-pilihan partai politik. Oleh karenanya itu menjadi kurang efektif kalau dimanfaatkan hanya untuk kepentingan politik sesaat. Bahwa isu-isu politik itu lebih banyak didominasi oleh isu-isu politik nasional. Sehingga isu politik lokal menjadi sangat tenggelam. Dan hal ini bisa kita rasakan dari kampanye yang dilaksanakan oleh partai politik, calon-calon legislatif di tingkat lokal, itu nyaris tidak kita bisa rekam dengan baik, dan problem-problem yang terjadi di tingkat lokal, baik itu di Provinsi Bali maupun kabupaten kota, itu tidak terangkat dengan baik. Oleh karenanya menurut saya pemilu serentak ini tidak saja dimaknai sebagai kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden secara nasional, tetapi ingat bahwa pemilu serentak itu juga akan memilih legislatif, khususnya para calon-calon legislatif di tingkat kabupaten kota dan di tingkat provinsi. Dikatakan, politik identitas cara termudah untuk melakukan konsolidasi politik di level masyarakat yang belum melek politik atau pemahaman dan pengetahuan politiknya masih standar. Kendati demikian, saat ini kesadaran, pemahaman dan kedewasaan politik masyarakat telah mengalami peningkatan. Bahkan, konflik politik horizontal sudah mulai mereda. Hal ini perlu dikelola dengan baik agar suhu dan dinamika politik tidak mengarah ke hal-hal yang destruktif. Apalagi, peningkatan kesadaran dan kedewasaan, fanatisme politik mulai menyurut.
Artinya fanatisme ideologis tidak lantas menafikan perbedaan dan keberagaman. Ketut Winata dan Eka Adiasa melaporkan.